Sebagian Jakarta kemarin diguyur hujan mengakibatkan banjir dan tumpukan sampah di jalanan. Salah satunya di ruas Jalan Cilincing Marunda Jakarta Barat. Ada rekan Anissa Rizkia di sana. Nisa, seperti apa kondisinya saat ini? Ya, David dan juga pemirsa, saat ini di Jalan Marunda tempat kami melaporkan, yakni masih dilakukan pembersihan, yaitu sampah sempat berserakan di sepanjang jalan akses Marunda Jakarta Utara tempat kami melaporkan. Kalau dilihat memang dengan adanya pengerukan dan juga pembersihan di sepanjang jalan ini mengakibatkan antrean kendaraan di sejumlah titik, yang mana tadi ada sejumlah kendaraan truk sebanyak 4 buah yang nantinya akan membawa sampah-sampah yang berserakan di sepanjang jalan akses Marunda ini menuju ke kawasan Bantar Gebang. Dan memang tadi kami juga sempat menuturkan bahwasannya dari pihak SDA sedang melakukan pengukuran begitu, yang nantinya akan ada perbaikan drainase, yang mana drainase ini merupakan salah satu sebab akibatnya karena banjir sering terjadi di sini yang tidak bisa menyalurkan air dengan lancar di kawasan TPS tempat kami melaporkan. Hingga kini memang upaya pembersihan juga dilakukan, yakni pengerahan sebanyak 22 personil dari petugas prasarana dan sarana umum dari suku dinas Jakarta Utara, dan hingga kini warga pun juga berharap agar pemerintah segera melakukan perbaikan di TPS Budi Dharma, yakni yang ada di Semper Utara tempat kami melaporkan. Untuk sementara saya kembalikan kepada David yang ada di studio. Ya, semoga segera bersih ya. Terima kasih Anissa untuk laporannya. Selamat bertugas kembali. Ya, pemirsa, tidak hanya juru parkir liar di Pasar Tanah Abang yang dirazia, pedagang kaki lima pun kini ditertibkan. Petugas membongkar puluhan lapak pedagang yang berdiri di atas trotoar. Ya, satu persatu lapak dan tenda pedagang kaki lima di trotoar Pasar Tanah Abang ini dibongkar, pemirsa. Petugas Satpol PP juga mengangkut peralatan para pedagang dan dimasukkan ke mobil khusus. Penertiban oleh petugas Satpol PP ini bertujuan untuk mengembalikan fungsi trotoar bagi pejalan kaki. Terlebih saat memasuki Ramadan ini, Pasar Tanah Abang ramai dikunjungi warga dari berbagai kota untuk belanja kebutuhan Lebaran. Penertiban lapak pedagang kaki lima juga untuk menjaga kenyamanan pengendara, karena keberadaan lapak kerap membuat macet lalu lintas di kawasan Pasar Tanah Abang. Diduga menerobos lampu lalu lintas, pengemudi ojek online tertabrak bus Transjakarta di Jalan Gunung Sahari, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Namun bus Transjakarta justru dikepung pengendara roda 2. Seorang pengemudi ojek online tertabrak bus Transjakarta di Jalan Gunung Sahari, Sawah Besar, Jakarta Pusat pagi tadi karena menerobos lampu lalu lintas. Bus jurusan Tanjung Priok Senayan yang melaju di koridor 10H diblokade hingga para penumpang turun. Kecelakaan bermula saat bus Transjakarta melaju dari halte Jembatan Merah menuju Juanda. Saat lampu hijau baru menyala, bus kembali tancap gas, namun dari arah kanan, pengemudi ojek online menyeberang dengan kecepatan tinggi ke arah Mangga Besar. Akibatnya, bus menabrak korban hingga terpental dan sepeda motor terjepit di kolong bus. Saya selepas dari halte Jembatan Merah, itu posisi lampu masih baru hijau, dan posisi saya memang mau lurus itu posisi lampu masih hijau. Saya lihat itu motor ada yang masih udah menepi dan ada yang salah satu itu menyeberang, saya nggak bisa ngerem. Kalau setahu saya ya, kalau bahasa itu nggak mungkin melawan arah kalau nggak sesuai dengan aturan lalu lintas. Jadi ada kemungkinan, ini masih kemungkinan ya, bisa jadi dari korbannya yang nyelip. Korban dievakuasi dan dilarikan ke rumah sakit. Kasus kecelakaan ini ditangani unit Laka Lantas Polres Metro Jakarta Pusat. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, suami istri alumni LPDP yang viral karena dinilai menghina NKRI harus menerima konsekuensi berat. Selain harus mengembalikan uang beasiswa miliaran rupiah, keduanya akan di blacklist dari seluruh instansi pemerintah.
know the world seems unfair, tapi cukup aku aja yang WNI, anak-anakku jangan. Kita usahakan anak-anak dengan paspor kuat WNA itu. Let's go. Pernyataan alumni LPDP Dwi Sasening Tias atau Tias soal kebanggaan jadi warga negara asing ketimbang jadi WNI berbuntut panjang. Tak hanya dihujat warganet, pernyataan Tias yang dianggap menghina NKRI ikut menyeret suaminya Arya Iwantoro yang juga mendapat beasiswa LPDP untuk kuliah S2 dan S3-nya di Belanda. Suami Tias diduga belum menyelesaikan kewajiban bekerja di Indonesia sesuai aturan yang dikenakan ke penerima beasiswa LPDP. Fakta itu membuat geram Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. LPDP telah meminta suami Tias untuk mengembalikan seluruh dana beasiswa beserta bunganya. Juga akan memblacklist keduanya dari seluruh instansi pemerintah. Itu uang dari pajak dan sebagian dari utang yang kita sisihkan untuk memastikan SDM kita tumbuh. Tapi kalau dipakai untuk menghina negara, ya kita minta uangnya dengan bunganya kalau gitu. Nanti saya akan blacklist dia. Di seluruh pemerintahan nggak akan bisa masuk. LPDP adalah program beasiswa penuh dari pemerintah Indonesia untuk membiayai mahasiswa S2 dan S3 yang berkuliah di sejumlah kampus luar negeri. Dari audit ke-600 penerima beasiswa LPDP, ada 44 orang terindikasi melanggar kewajiban untuk kembali ke Indonesia. 8 orang diantaranya telah dikenakan sanksi pengembalian dana. Tim Liputan iNews melaporkan. Ada oleh-oleh dari pertemuan Presiden Prabowo dan Presiden Donald Trump di Amerika akhir pekan lalu. Indonesia kini wajib impor buah, kedelai, jagung hingga beras dari Amerika Serikat. Juga wajib impor minyak dan pesawat yang totalnya sekitar 528 triliun rupiah. Pemirsa jangan kaget kalau beberapa bulan ke depan nanti bakal banyak buah impor asal Amerika membanjiri pasar tradisional. Salah satunya seperti apel ini. Kejadian itu terjadi disebabkan oleh kesepakatan perdagangan timbal balik yang baru saja ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Donald Trump di Amerika akhir pekan lalu. Dalam kesepakatan perdagangan timbal balik yang ditandatangani Presiden Prabowo dan Presiden Donald Trump, Indonesia diwajibkan beli beberapa produk dan jasa dari Amerika. Jumlahnya fantastis, 33 miliar dolar Amerika atau sekitar 528 triliun rupiah, meliputi produk energi, sektor penerbangan, hingga produk pertanian. Komitmen itu sebagai imbal balik atas keputusan Amerika yang setuju mendiskon bea masuk produk Indonesia menjadi 19% dari semula 32%. Dampak kesepakatan dagang tersebut, Indonesia harus siap-siap kebanjiran produk Amerika selama beberapa tahun ke depan. Di sektor pertanian, Indonesia wajib impor apel Amerika 26.000 ton, anggur 5.000 ton, dan jeruk 3.000 ton. Bahkan Indonesia masih diwajibkan mengimpor produk pertanian Amerika, meski produk tersebut banyak ditanam melimpah di tanah air. Di antaranya wajib impor kedelai sebanyak 3,5 juta ton, kapas 163.000 ton, jagung 100.000 ton. Bahkan harus impor beras minimal 1.000 metrik ton per tahun. Indonesia memiliki 2,5 juta hektar lahan jagung. Dan komoditas satu ini pun tumbuh subur di banyak provinsi Indonesia. Panen pun melimpah setiap tahunnya dan Indonesia tidak dalam kondisi kekurangan jagung. Lantas mengapa harus impor ya? Juru bicara Kementerian Perekonomian Haryo Limanseto menyatakan produk jagung Amerika memiliki spesifikasi yang sesuai kebutuhan industri makanan minuman, bukan untuk konsumsi masyarakat umum. Pemerintah mengklaim impor produk pertanian Amerika tidak akan mengganggu industri dalam negeri. Tim Liputan iNews melaporkan.